Oke. Oke teman-teman, kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk mengetahui lebih dalam mengenai konsep dasar manajemen pendidikan. Jangan lupa disimak ya. Nah teman-teman, sebelum kita menelusuri lebih dalam mengenai konsep dasar dari manajemen pendidikan, yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu pengertian dari manajemen sendiri. Manajemen sendiri berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabungkan menjadi managere yang bermakna mengenai sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Selanjutnya, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha, kerjasama, sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ada unsur-unsur dari manajemen pendidikan. Yang perlu kita ketahui, unsur manajemen pendidikan itu terdiri dari 7M dan 1I menurut Usman. Yang pertama ada man atau manusia, berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan. Diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Yang kedua ada material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga ada machine atau mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin merupakan peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Yang keempat ada money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas dan piutang. Yang kelima ada metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Selanjutnya ada market atau pasar. Adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi dalam lembaga pendidikan. Market berupa tempat terjadinya interaksi antar pendidikan dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkungan lembaga tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari manajemen pendidikan. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, tercapainya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akal mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga pendidik dan teori tentang proses tugas administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidik. Nah teman-teman, sekarang kita masuk dalam pembagian manajemen. Yang pertama ada manajemen puncak atau top management, disebut juga dengan manajemen institusional. Terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau chief executive officer atau CEO. 2. Manajemen menengah atau middle management, disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pemimpin pabrik atau para manajer divisi atau division manager. Yang ketiga, manajemen pelaksanaan atau operating management, disebut juga dengan manajemen penyediaan atau supervisor management. Selanjutnya ada komposisi dari keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan teknik atau technical skill, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, yaitu ahli bidang, teknik pemusik,
dan angkutan. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skill merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Dan yang ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skill merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan sebuah kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi melihat organisasi secara keseluruhan dan memahami perubahan apa setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan. Ada 8 loh. Yang pertama, manajemen kurikulum. Yang kedua, manajemen personalia. Yang ketiga, manajemen peserta didik. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan. Yang keenam, manajemen administrasi. Yang ketujuh, manajemen humas. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, manajemen layanan khusus. Nah, kita sudah memasuki pembahasan yang terakhir nih teman-teman mengenai prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensian bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas, dan nilai.